Kita disunahkan, Rasulullah mengajarkan pagi-pagi itu makan buah, bukan, Quran pun mengatakan seperti itu. Jadi lebih baik pagi-pagi itu supaya badannya pun dalam fase pengeluaran. Pagi-pagi kita buang hajat, buang air besar, buang air kecil seperti itu, maka pagi-pagi itu yang paling tepat bukan makan bubur ayam, bakwan. Jadi pagi-pagi ngapain? Minum air putih sudah cukup sebenarnya. Anda makan sedikit buah-buahan, ya, dikunyah dengan baik, atau makan kurma sudah cukup pagi-pagi. Dan pagi-pagi juga bukan waktu yang tepat untuk makan, karena memang grelin atau hormon lapar itu paling rendah di pagi hari. Jadi kalau orang makannya pagi hari banyak sama kayak siang, pasti ngantuk. Seperti yang ngangguk-ngangguk ini para pelaku-pelakunya. Ya. Jadi kira-kira pagi-pagi cocok makan apa? Kapan mau diubah? Besok. Allah saksinya ya. Ya. Kenapa Anda harus hidup sehat? Kenapa kita harus? Jadi gini, saya sering sampaikan bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan semuanya. Ya, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban. Ya, maka ada rukun Islam, kemudian ada sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan itu semua dengan baik, ngikutin bagaimana polanya Nabi, nggak usah 100% lah, 20-30% udah lumayan bagus. Ya, contoh mungkin saya sering sampaikan ini berulang dan saya akan ulang kembali. Mengatasi berbagai macam masalah degeneratif atau penyakit-penyakit degeneratif seperti stroke, darah tinggi, kencing manis, asam urat. Bagaimana cara mengatasinya? Gampang sekali. Ya, kalau kita ngikutin polanya Nabi, dan memang sains menjelaskan tentang itu. Nabi menjelaskan atau mencontohnya apa? Ada puasa Senin Kamis 2 kali 4 8. Kemudian ada puasa ayam ulbit 3 kali sebulan. Sudah 8 tambah 3 udah 11. Plus ditambah lagi dengan pada tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya kita berbekam. Itu sebuah metode pengobatan atau detoksifikasi yang luar biasa. Saya barusan dapat video jadi gini. Dan manusia, supaya teman-teman paham ya, kita memang tidak didesain sebenarnya secara bahasan gigi ya. Kita tidak didesain Allah untuk sering-sering makan daging sebenarnya. Apalagi tiap hari. Kenapa? Karena gigi kita sendiri jumlahnya kan 32. 4 gigi kita gigi taring, betul? Sisanya kan gigi seri sama geraham. Artinya apa? Artinya 4 taring itu kan porsi hewaninya cuma 15%, sisanya nabati. Gitu loh. Kecuali memang giginya taring semua seperti singa. Tapi singa, tadi video yang saya dapat, ternyata singa itu dalam 1 kali setahun Allah ilhamkan kepada mereka untuk makan rumput. Ada videonya. Itu sebabnya kalau teman-teman kita sakit, biasanya kita kirim apa? Atau kita bawain apa? Buah kan? Ada Anda bawa bakso, mie ayam, apa gitu, nggak ada kan? Pesannya apa? Pesannya, waktu ente lagi sehat, makan ini barang. Ya, supaya badannya tetap fit. Ya, badannya tetap fit. Masa depan kesehatan kita, teman sekalian, akan ditentukan 5-10 tahun ke depan dari apa yang kita makan hari ini. Banyak lagi, tapi salah satunya itu. Ya, maka perhatikanlah, falyanzuril insana ila ta'amih, kata Allah. Maka Al-Quran memberikan pedoman yang luar biasa baik atau luar biasa penting untuk kita, yang itu sebenarnya ada dalam surat Abasa. Dalam surat Abasa. Tapi sebelum itu kita perlu tahu juga kira-kira apa tanda atau tanda-tanda badan kita bermasalah. Ya, badan kita bermasalah, tanda-tandanya apa? Banyak. Pertama, bawaannya lemes terus. Ya, bawaannya lemes terus. Kemudian susah turun berat badan. Ya. Kemudian mood swing ini moodnya naik turun. Kalau bahasa kita zaman sekarang baperan. Tanda orang baperan apa? Gampang banget left group. Baru saja dinasihati sedikit, ngomong sedikit, left group. Orang begini Bu, cepat ubanan Pak, Bu. Kenapa? Beban dari dirinya. Maka tadi kalau tadi
cerita tentang Rasulullah SAW. Rasulullah itu ketika beliau meninggal, ya kita baca dalam kitab-kitab tentang sirah beliau itu, ketika beliau ubannya Rasulullah ada yang menyebutkan cuma 3 waktu meninggal, atau ada yang menyebutkan 11, atau ada yang menyebutkan 20. Orang beruban itu, atau orang beruban adalah tanda penuaan, tanda udah mau mati gitu lah bahasa kita. Kalau udah tahu ubannya udah banyak, ya udahlah, sering-sering ke masjid lah gitu. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang baru saja masuk semester 1 kuliah sudah ubanan. Apa penyebabnya? Stres juga ada, mungkin makanan juga. Setiap makanan yang dimakan yang sudah mengalami pengolahan, dipanaskan berulang, dikasih bahan kimia, bahan tambahan pangan, pasti menyebabkan hilangnya elektron dalam badan kita. Kita sebut dengan missing elektron. Jadi kalau teman-teman mau nyobain, ya kalau mau sih, coba trial gitu kan. Jadi ada satu orang yang, kalau teman-teman lihat di YouTube ada satu orang Amerika yang nyobain makan fast food. Film dokumenternya judulnya Super Size Me. Jadi selama 1 bulan dia makan fast food, gak usah sebutkan mereknya apa. Dan selama 9 bulan ke depan dia harus mendetok badannya dengan keluhan bahkan penyakit hampir 90 jenis penyakit. Ya, seperti itu. Ya, yang akhirnya dia bisa kembali, tapi itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau Anda, ya kalau teman-teman di sini pikirkan baik-baik, kita tuh bersyukur banget Allah ciptakan kita dari tanah. Ya, dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, maaf. Dan kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Kenapa tanah? Karena tanah itu sifatnya nyerap dulu. Dia nggak langsung dia nggak langsung seperti air. Kalau air itu kan langsung larut. Ya jadi kalau misalkan Anda tiap hari pengen nyampah, nggak apa-apa. Nyampah itu makan yang nggak sehat, bahasa saya gitu aja. Tapi ingat, dia akan terserap sampai akhirnya sebelum penyakit itu datang, ya, sebelum penyakit itu datang, dia ngasih sign dulu. Signnya berupa apa? Keluhan. Tadi saya sebutkan tadi ada mood swing, kemudian bawaannya marah terus, kemudian cemas nggak jelas, kemudian sensitif dengan makanan tertentu. Kalau dulu Anda bisa makan telur, sekarang nggak bisa makan telur, ada yang nggak beres dengan perutnya. Kalau dulu bisa makan udang, sekarang nggak bisa, ada yang nggak beres dengan perutnya. Kalau dulunya bisa makan katakanlah makanan-makanan yang sifatnya makanan alami gitu kan, sekarang nggak bisa, ada yang nggak beres. Ya maka kita pahami baik-baik ini teman sekalian. Kemudian juga kalau disebutkan occasional headaches, jadi tiba-tiba pusing, tiba-tiba apa gitu loh. Jadi kita ngerti dulu badan kita itu bermasalah. Jadi kesehatan yang benar bukan nggak ada penyakit, tapi kesehatan yang sejati adalah munculnya vitalitas badan kita. Ya, munculnya vitalitas badan. Jadi kita nggak marahnya terkontrol, ya. Kemudian moodnya stabil seperti itu. Ya, itu tanda-tanda badannya fit. Dan itu hanya bisa didapatkan kalau kita mengurangi makan. Kalau kita mengurangi makan. Ya, dan tanda-tanda orang banyak makan apa? Ya gemuk. Ya, gemuk dan seterusnya lah, banyak masalah badannya. Maka Nabi pernah menyampaikan sebuah hadis bahwa nanti di akhir zaman aku melihat fenomena di kalangan umatku, kegemukan di mana-mana. Seperti nggak banyak yang gemuk di sini. Ya. Itu. Kemudian ada lagi namanya brain fog. Brain fog itu bawaannya dikit-dikit lupa gitu loh. Tadi kacamata saya di mana ya? Tadi sepatu saya di mana ya? Itu brain fog. Otaknya berkabut. Begitulah. Kemudian nyeri badan, nyeri sendi, nyeri otot gitu kan. Yang tidak kalah sering banget dialami banyak orang zaman sekarang adalah bad breath. Bad breath itu mulutnya bau. Mulut yang bau bukan hanya masalah di sini saja, tapi di perut juga banyak masalah situ. Ya, dan badan yang bau. Badan itu maksudnya dia tidak memberikan bukan wangi sih tidak, tapi badannya itu tidak atau mengeluarkan bau tidak sedap. Itu gara-gara apa? Makan. Nanti teman-teman coba deh. Coba dalam 1 minggu itu, setelah 1 minggu deh 3 hari aja. Porsi makan Anda lebih banyak sayur sama buah. Nanti bau badannya mulai hilang perlahan. Ya, bau badan dan nanti kenapa perlu deodoran? Karena yang dimakan asam. Jadi keringat itu muncul karena asamnya badan kita. Saya juga pernah seperti Anda juga gitu loh. Maksudnya
Ya pakai deodoran segala macam gitu kan, apalagi dengan iklan-iklan yang luar biasa. Belum lagi cerita deodoran itu banyak sekali bahan kimia yang nggak perlu kita pakai, ya bahkan dia bisa memicu banyak masalah dalam badan kita di deodoran, ya. Dan setelah saya perbaiki pola-pola makan, ternyata bau badan juga tidak muncul, ya. Dan kita nggak perlu deodoran. Kalaupun perlu deodoran, bisa pakai deodoran alami, jeruk nipis. Jeruk nipis itu bisa pakai buat deodoran. Diapain? Disemprot. Ya digosok-gosokin lah di bagian ketiak, ya maaf. Ya, itu deodoran. Ya. Asal jangan makan yang asam-asam. Contoh yang asam apa? Tepung, minyak, nasi, gula. Makan tiap hari kan? Jengkol apalagi mah. Jadi makanan-makanan asam seperti itu akan memudahkan badan kita untuk dihinggapi penyakit. Ya. Kemudian urin yang warnanya keruh atau mungkin terlalu kuning. Ya, tanda badan kita butuh didetoks. Maka mendetoks badan kita yang paling gampang sebenarnya kalau kita menggunakan apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, menggunakan air kelapa. Air kelapa itu teman-teman sebagian sudah saya share juga di Instagram juga. Salah satu yang terbaik yang kita bisa gunakan untuk detox adalah air kelapa yang dagingnya masih ingusan, ya, yang halus banget itu. Jadi teman-teman bisa air kelapa kayak begitu Anda blender sama kurma, ya, blender sama kurma, atau juga bisa di blender dengan 1 atau 2 kapsul habatus sauda, ya, itu bisa buat mendetoks badan, ya, air kelapa. Berapa banyak sekali sehari cukup, ya. Jadi air kelapa ditambahkan dengan tadi kurma, atau air kelapa dikasih madu, atau air kelapa dikasih kunyit, atau air kelapa dikasih jahe, itu mendetoks badan luar biasa itu. Jadi sebenarnya Islam mengajarkan pola hidup sehat ini sangat-sangat low budget. Jadi kemarin ada mahasiswa tadi pagi tanya, ya kemarin juga, bagaimana caranya karena kami mahasiswa nih, kami kan budget terbatas, bagaimana cara tetap hidup sehat? Jawaban saya puasa, ya kan? Kan gak banyak makan duit kan? Habis itu pergi ke pasar, beli kunyit, beli jahe, beli serai gitu kan, beli buah sedikit, 10.000, 15.000 udah cukup. Makanya gak perlu mahal-mahal kok untuk hidup sehat sebenarnya. Ditambah dengan kita membiasakan untuk berpuasa, ya, dan berharap misalkan ada kondangan misalkan itu toh, lumayan kan, ya seperti itu. Kemudian izin dok, insya Allah sesi tanya jawab pukul 17:10, ya saya izinkan. Kemudian abdominal pain, jadi abdominal pain ini maksudnya sering nyeri perut, kram. Dan bagi perempuan, tanda-tanda badannya banyak masalah adalah mensnya yang bermasalah. Jadi kalau sudah perempuan bermasalah di mensnya, maka itu gerbang penyakit yang lebih besar ke depan. Ya, PCO nanti muncul dari situ, kemudian endometriosis, infertilitas akan muncul dari mens yang bermasalah. Ini secara umum kayak begitu. Ya, jadi hati-hati dengan itu. Kemudian sleep disturbance. Jadi maksudnya yang lain daripada itu adalah gangguan tidur. Ya, gangguan tidur. Jadi gangguan tidur, orang susah tidur itu masalah. Makanya saya sarankan, kalau bisa teman-teman, kalau memang Anda memang suka olahraga, jangan olahraganya malam. Malam bukan waktu yang tepat untuk olahraga, karena tumbuhan pun sedang mengeluarkan karbon dioksida. Kapan olahraga yang baik? Waktu matahari terbit sampai sebelum tenggelam. Ya, karena matahari atau tumbuhan masih mengeluarkan oksigen dari proses fotosintesis tadi. Dan memang secara fisiologisnya hormon di malam hari itu beda dengan hormon di siang hari. Kalau malam hari parasimpatik yang bekerja, kalau siang hari simpatik. Maka di situ tadi saya sampaikan bahwa Allah sampaikan malam itu jadikan sebagai istirahat. Diistirahatkan apa? Organ, sistem, enzim semua diistirahatkan. Ya. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.